Honda sudah tidak lagi diperkuat pembalap terbaik mereka dalam satu dekade ini, yakni Marc Marquez. Harapan untuk berubah menjadi lebih baik pun sulit dikatakan pembalap penguji asal Jerman itu. Tidak diketahui berapa lama Honda akan kembali ke persaingan teratas pada MotoGP. Bradle tidak bisa mengatakan kapan Honda bisa kembali bersaing, bahkan bersaing untuk kejuaraan dunia rasanya sangat sulit. Namun Bradle hanya mengharapkan secercah harapan untuk Honda, yakni mendapatkan uluran tangan dengan status tim konsesi. CEO Dorna Carmelo Spelata sendiri yang melontarkan ide untuk membantu para pabrikan yang kesulitan dengan status konsesi pada akhir bulan Juni lalu. Pembicaraan tidak resmi pertama terjadi antara promotor kejuaraan dunia dan manajer dari 5 pabrikan motor yang diwakili di MotoGP. Bradle menuturkan bahwa Honda akan sibuk untuk melakukan serangkaian tes demi menyiapkan motor pada MotoGP 2024. Pembalap asal Spanyol Marc Marquez sudah dipastikan akan membalap untuk Ducati pada 2024 mendatang. Marquez ditempatkan di tim satelit Gresini Racing, kedatangannya tanpa campur tangan orang-orang Ducati resmi diusahakan oleh tim. Marquez hanya dikontrak untuk 1 tahun saja dengan harapan pada 2025 bisa beralih ke tim pabrikan. Ada banyak tim pabrikan dengan kontrak kosong untuk 2025 mulai dari Ducati sendiri, KTM dan bahkan bisa kembali ke Honda. Tapi apakah Marquez benar-benar berpeluang ke tim pabrikan Ducati? Jika tahun depan Marquez tampil baik dengan Desmosedici dan mengalahkan tim utama, tentu saja nama Marquez berpeluang bergabung ke tim pabrikan Ducati. Namun pabrikan lain pasti akan ikut mengincar juara. Seperti pabrikan Austria, KTM yang sudah sejak lama tertarik dengan Marquez, juga tak menutup kemungkinan kembali ke Honda jika motor mereka bisa menjadi lebih baik ke depannya. Pembalap Italia Valentino Rossi pensiun dari MotoGP pada akhir musim 2021 yang lalu. Perpisahan yang sangat mempengaruhi MotoGP karena sosok Rossi selama ini sangat penting dalam balapan tersebut. Meskipun demikian, MotoGP kini perlahan sudah move on dan terus berbenah sepeninggal Rossi, termasuk format baru akhir pekan. Misalnya sekarang sudah ada 2 kali balapan dalam satu akhir pekan balap dengan ditambahkannya sprint race. Rossi sendiri memastikan bahwa dia tidak akan kembali lagi ke MotoGP, misalnya lewat wildcard itu sangat sulit terjadi. Namun Rossi akan sangat senang jika bisa kembali sebagai komentator, dia memastikan hal itu akan terjadi cepat atau lambat. Jika Rossi bersedia menjadi komentator, itu akan menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi MotoGP. 2 mantan pesaing Rossi, Dani Pedrosa dan Jorge Lorenzo telah lebih dulu mengambil peran sebagai komentator. Pedrosa dan Lorenzo dipekerjakan oleh TV Spanyol DAZN untuk menjadi komentator di seri-seri tertentu. Seperti yang diketahui menjelang MotoGP Malaysia pada 10 hingga 12 November 2023, Bagnaia yang membela Ducati Lenovo Team memimpin klasemen dengan 389 poin, unggul 13 poin atas Jorge Martin dari Prima Pramac Racing. Mereka juga dapat perlawanan dari tandem Marini Marco Bezzecchi. Mengingat ketiganya sama-sama rider Ducati, tim order sulit diterapkan. Namun Marini tak memungkiri Bagnaia dan Martin memiliki kans juara lebih besar daripada Bez. Marini pun mengaku mau membantu Bagnaia, tetapi ada syaratnya, yakni ia tetap diizinkan meraih hasil sebaik mungkin. Maro pun mengenang tim order yang ia terima dari Sky Racing VR46 saat Bagnaia memperebutkan gelar Moto2 pada 2018. Dalam balapan di Thailand, Bagnaia memburu kemenangan tetapi dapat ancaman dari Miguel Oliveira. Marini pun membantunya dengan berusaha keras menyalip Oliveira. Marini juga menegaskan tim order bukan berarti dirinya tak berhak memperebutkan kemenangan. Runner-up Moto2 2020 ini menyatakan akan tetap berusaha mengalahkan Bagnaia jika ada kesempatan di 3 seri terakhir.
Usai menjuarai World Superbike 2022, Bautista dapat hadiah dari Ducati Corse untuk menjalani beberapa tes dengan motor MotoGP Desmosedi GP23 di sirkuit Misano, Italia musim ini. Namun tak disangka-sangka, hadiah lebih besar ia dapatkan yakni balapan di MotoGP dengan status wildcard. Ducati pun membebaskan Bautista memilih treknya. Awalnya ia digosipkan akan balapan di seri kandangnya yakni di Valencia pada 24 hingga 26 November 2023. Namun pembalap berusia 38 tahun ini lebih memilih Sepang. Pasalnya, trek itu menuntut tenaga motor dan merupakan trek favoritnya. Bautista pun diharapkan bisa mengulang sukses Dani Pedrosa, test rider KTM yang musim ini tampil sangat kompetitif di MotoGP Spanyol dan San Marino sebagai rider wildcard. Padahal ia sudah pensiun pada akhir 2018 dalam balapan di San Marino, ia bahkan finish keempat. Bautista mengaku tak merasa tertekan melihat performa Pedrosa yang sangat kompetitif. Namun ia senang karena Pedrosa menunjukkan bahwa para rider seusia mereka, terutama yang pernah balapan bersama, punya kualitas yang tak kalah tangguh dari para rider masa kini. Juara dunia GP125 2006 ini juga mengaku belum memiliki target tertentu. Tujuannya adalah untuk menikmati wildcard MotoGP ini. Untuk alasan kenapa Bautista pilih Sepang karena bagi Ducati lebih mudah balapan di Valencia daripada Sepang karena jaraknya lebih dekat. Selain itu, trek Valencia kecil dan Bautista tak bisa terlalu menikmati adrenalin motor MotoGP di sana. Jadi alasannya memilih Sepang adalah karena sirkuitnya besar dan cocok untuk bersenang-senang di motor Ducati. Dani Pedrosa yang mendapat perlakuan seperti Valentino Rossi bingung saat tim Repsol Honda memperbolehkan Marc Marquez ikut tes Valencia bersama Ducati. Menurut Dani Pedrosa, Repsol Honda membuat keputusan yang sangat tidak biasa terhadap Marc Marquez seolah bukan mereka. Padahal sudah sejak lama tim Repsol Honda terkenal sangat ketat dengan kontrak terhadap pembalap mereka, khususnya soal izin tes dengan pabrikan lain di Valencia setelah kompetisi berakhir. Kasus Valentino Rossi dan Honda Racing Corporation 2 dekade silam menjadi salah satu buktinya. The Doctor tidak mendapat izin menjajal motor Yamaha YZR M1 sebelum kontraknya bersama tim Repsol Honda berakhir pada 31 Desember 2003. Sedangkan untuk Pedrosa sendiri, ia memang tak pernah membahas larangan serupa dari Honda saat ia memutuskan pensiun akhir 2018, kemudian memilih jadi test rider KTM. Namun Pedrosa sendiri baru bisa menjajal motor KTM pada awal 2019. Ia beralasan hanya ingin menghormati kontrak sah dari Honda yang habis pada akhir 2018, sehingga tak langsung mencoba motor KTM di Valencia. Tanpa berburuk sangka, pria 38 tahun ini menilai Honda memang sedang mengalami perubahan karakter. Andrea Iannone sebelumnya dihukum dilarang balapan 4 tahun akibat terseret masalah doping. Andrea Iannone dihukum mulai tahun 2020 setelah terakhir membela tim Aprilia pada musim 2019. Meskipun begitu, nampaknya Andrea Iannone tidak butuh waktu lama untuk cari tim baru usai hukumannya berakhir. Andrea Iannone langsung dapat tim ajang World Superbike tahun 2024 bersama tim Go11 Ducati. Dia bakal mengendarai motor juara dunia 2 musim terakhir Ducati Panigale V4. Dia masih sama menggunakan nomor start 29 yang sudah digunakan sejak kelas 125cc. Sepanjang karir di MotoGP, ia bisa mengantongi 1 kemenangan dan 11 podium. Makanya, meskipun menganggur cukup lama, ia tetap dilirik oleh tim World Superbike untuk musim 2024 nanti. Kalau untuk comeback ke MotoGP, rasanya sudah tidak mungkin mengingat usianya kini sudah 34 tahun. Ia juga sudah melakukan tes akhir musim bersama Ducati di sirkuit Jerez, Spanyol, di mana catatan waktu Andrea Iannone terpaut 2 detik dari rider tercepat yang dicetak oleh Remy Gardner dengan motor Yamaha.